ya. Oke, oke. Ya, ya, sorry tadi Ibu tidak lupa tidak merecord. Oke. Di sini ya, ini yang menjadi pokok pembahasan goal stack planning dan constraint posting CP ya. Jadi tadi ada operatornya. Berikutnya ini metode perencanaan ini dilakukan pada suatu domain. Domain ini disebut dengan dunia balok atau block sword yang terbagi atas goal stack planning GSP dan constraint posting atau CP. Nah, yang membedakan ini ya GSP komputasinya ya mengimplementasikan biaya komputasi ya seperti tadi disampaikan di sini adalah pengalgoritmaan ada sebuah nanti pengalgoritmaan yang akan dikerjakan. Nah, ternyata si GSP Goal State Planning ini biaya komputasinya lebih sedikit ya daripada si constraint postingnya. Namun ini CP pada umumnya lebih unggul dengan GSP-nya ya nanti di akhir pertemuan ini Ibu minta kalian mencari penelitian yang menggunakan metode GSP ataupun constraint postingnya ya. Dunia balok adalah suatu masalah yang dapat dikomposisi. Jadi dunia balok itu cirinya itu adalah memiliki sebuah permukaan datar tempat menyimpan balok dan disebut seperti meja. Jadi bayangkan aja balok ya, balok atau balok kan tebal kemudian berbentuk kotak ya, memiliki sejumlah balok kotak yang berukuran sama. Atau pernah kamu menonton film-film apa itu robot-robot yang lengannya berbentuk kotak-kotak ya, tangannya, lengannya, kakinya semuanya berbentuk kotak-kotak ya. Memiliki sebuah lengan robot yang dapat memanipulasi balok ya kalau pernah kami. Kalau sekarang robot-robot sudah seperti mirip sekali dengan seperti manusia ya, sangat bisa lebih cantik si robotnya daripada manusia. Itu kalau sekarang ya, kalau dulu itu robotnya berbentuk kotak-kotak ya bentuknya. Untuk memudahkan pendefinisian kondisi balok, di sini ada digunakan predikat on AB apabila balok menempel di permukaan meja, on table A balok berada di permukaan meja, clear A tidak ada balok yang sedang menempel di atas balok A. Sedangkan untuk lengan robot digunakan predikat ya, penggunaan holding A, lengan robot memegang balok A, empty, lengan robot tidak sedang memegang balok. Nah, ini dibuatkan. Jadi ini ya penggunaan predikat ini untuk sebuah robot ya yang memang terdiri dari beberapa balok-balok ya. Balok-balok tadi seperti kotak yang berukuran sama. Ada beberapa pencapaian masalah untuk kondisi planning ataupun penyelesaian masalah untuk planning ini ya. Modus goal direct ya, pencarian solusi dilakukan dari kondisi goal state sampai ke initial state. Jadi goal state ya dikecil-kecilkan tadi, semua dicari solusinya sampai tercapai. Runut balik terpadu ke kebergantungan. Ini disebut dependency direct tracking ketika menemukan jalan buntu. Jadi pemecahan masalah, solusi dilakukan per tiap masalah, submasalah sampai ke initial state-nya. Dan apabila terjadi jalan buntu, dilakukanlah pemecahan masalah. Ya. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, yaitu GSP menyelesaikan sebuah masalah dengan menempatkan kondisi goal state. Kedua, mengacu pada current state, kondisi goal state-nya dimasukkan ke dalam stack, masing-masing menempati sebuah slot. Langkah ketiga, slot terisi yang berada paling atas pada stack akan diperiksa. Hal yang dilakukan bergantung pada kondisi slot tersebut. Jadi planning ini tadi identik dengan misalnya robot, ini juga dilakukan pada stack. Stack itu kalau kamu ingat belajar struktur data dan algoritma ya, ada beberapa kotak kemudian berbentuk garis-garis ya di stack ya. Nah, ini diberlakukan pada stack. Nah, yang terjadi pada slot itu adalah kondisi pertama, jika slot berisi kondisi yang sudah memenuhi current state, slot itu tidak didasar di current state-nya ya, current state-nya. Nah, apabila tidak, maka slotnya itu di pop ya. Yang tadi tempatnya itu di slot di pop ke atas ya. Kondisi kedua berisi kondisi yang belum memenuhi current state. Nah, ini belum memenuhi di pop juga ya.
ini ada 4 kondisi ketiga, slot berisi kondisi atau rangkaian dengan slot tersebut di atas operator, isi slot teratas dibuatkan apa itu namanya antrian ya, karena semua tidak sesuai di pop, tidak sesuai di pop, sehingga di atas itu dibuatkan antriannya. Kondisi keempat, jika slot yang diperiksa adalah slot terdasar, maka akan diuji kesamaan antara current state dan goal state-nya. Jika sama, goal state tercapai. Kondisi di awal, current state-nya dengan goal-nya, kalau sudah sama, berarti sudah tercapai. Nah, itu dia untuk penyelesaian masalah goal state planning ya. CSP menemui jalan buntu yang disadari akan selalu ada ya. Mungkin itu biaya komputasi juga bisa karena rencana penyelesaian tidak efisien. Maka dilakukan jalan buntu yang tidak disadari, tidak memiliki aturan, mengurutkan pemasukan kondisi goal state yang belum tercapai. Nah, apabila tidak tercapai, ya udah masuk ke kondisi 4 tidak tercapai, lakukan lagi ke kondisi 4 sehingga nanti diulang lagi sampai tercapai goal di state di current state sudah sama dengan goal state, itu namanya artinya sudah tercapai. Berikutnya constraint posting CP ya, berbeda dengan GSP. Nah, di sini CP bekerja secara paralel mencapai kondisi-kondisi pada goal state. Jadi kalau tadi dilakukan diperiksa, kalau tidak di pop ya. Kalau di sini CP bekerja secara paralel dengan kondisi goal state non-linear ya. Ini contohnya pada kebanyakan masalah atau sub masalah perlu dikerjakan secara simultan. Penyelesaian masalahnya secara simultan. CP membangun rencana penyelesaian secara bertahap, menganalisa operator, secara parsial, mengurutkan operator, melekatkan variabel antar operator. Jadi CP ini lebih ringkas ya, sehingga suatu saat dalam proses penyelesaian masalah didapatkan sekumpulan operator, cara yang jelas untuk mengurutkan operator-operator yang tidak dimiliki ya. Nah, nanti ini contoh ya. Ini karena ini masih pembahasan. Ada pertanyaan? Kira-kira sebentar ya, biar Ibu lihat. Oke. Nanti untuk tugas minggu depan kamu cari link jurnal. Tadi masih banyak yang belum paham yang mana itu jurnal ya. Jadi karena ini untuk melihat implementasinya atau bagaimana melihat cara kerja si planning ini materi kita melalui yaitu jurnal-jurnal. Ini contoh jurnal ya. Ya supaya mungkin ada yang belum paham. Contoh di sini adalah optimasi perencanaan pengambilan mata kuliah dengan metode goal stack planning. Ini contoh jurnal ya. Ada abstrak, ada pendahuluan, ya ini ya. Nah di sini dibuatkan adalah mengoptimasi. Jadi tadi ada optimasi jarak, rute, ya di searching ya. Ini optimasi perencanaan pengambilan mata kuliah dengan GSP. Nah, ini dia kita perhatikan. GSP di sini adalah untuk menampung kondisi-kondisi ya goal dan kondisi yang mungkin terjadi ketika pencarian solusi. Di sini adalah menemukan solusi-solusi apabila ada kendala harus dibuatkan solusinya. Ini tadi dengan predikatnya ya. Nah, di sini adalah pengambilan mata kuliah yang dilakukan optimasi perencanaannya dengan goal stack planning-nya ya. Maka dilakukan langkah pertama dalam menyelesaikan sebuah masalah adalah menempatkan kondisi-kondisi. Langkah kedua mengacu pada current state. Langkah ketiga slot terisi. Ini tadi ya. Nah, ini masih sesuai dengan tahapan-tahapan yang kita bahas. Nah, di sini hasil akhirnya adalah membuatkan software. Ya, tadi pengambilan namanya optimasi pengambilan perencanaan pengambilan mata kuliah. Ini struktur data state. Jadi saya sampaikan dari awal, kalau mau menguasai AI ini, contohnya harus
paham juga adalah algoritma dari basicnya dari struktur data, ya. Kalau kamu lihat ini software ataupun aplikasi yang dihasilkan semester 1, semester 2. Jadi nanti tandai mata kuliah yang telah lulus. Jadi mengoptimasi dari semester 1 sampai semester berapa, kira-kira mata kuliah yang mana yang seharusnya diambil agar bisa cepat lulus tepat waktu. Itulah kira-kira ini ya. Penentuan semester. Nah, ini dia semester terakhir yang sudah ditempuh. Ini dia dibuatkan input semester ya. Ini masih berjalan sampai 6 semester. Oke. Lakukan daftar rencana pengambilan mata kuliah. Ini ada inputan mata kuliah per semester 1 sampai 6 karena di sini masih semester 6 ya. Nah, ini dia ya. Penelitian ini menggunakan metode Goldstock yang dapat digunakan memecahkan permasalahan perencanaan mata kuliah. Nah, ini contohnya ya. Nah, jadi yang menjadi algoritma yang diterapkan di sini adalah stack ya, operasi stack. Operasi stack itu ini dia yang digunakannya. Ini algoritma menggunakan bahasa software apa tidak disampaikan di sini, ini adalah algoritmanya. Jadi nanti ada tugas setelah ini ya. Carilah sebuah link jurnal ya. Nah, ini dia terakhir. Nanti ringkas. Nah, jadi udah Ibu lihat ya. Ringkas jurnal penelitiannya. Bisa yang CP, bisa Goldstone ya, mana aja, pilih salah satu. Nah, dari misalnya tadi jurnal tadi, ringkaslah yang mana pendahuluannya, yang mana landasan teori, mana metode, dan ini. Di hasilnya ditulis tangan aja, tulis tangan jelas, foto kan, dikumpulkan minggu depan ya. Jadi itu dia. Ada pertanyaan kira-kira? Karena sudah semakin larut malam, kita gabung di classroom apabila tidak ada pertanyaan. Masih ada sisa waktu sekitar 30-40 menit lagi ya. Oh iya. Ada pertanyaan? Mana Dinda? Mana? Tadi 15, kurang 11. Kemana semua? Satu-satu hilang. Iya kan? Lain kali Bu nanti dikunci, jadi tidak boleh keluar masuk ya. Itu dia. Oke lah, terima kasih. Masih ada beberapa yang masih stay. Silakan di reviewnya ya, review apa itu review bukan review jurnal, review pertemuan perkuliahannya ya, itu juga dilakukan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Kembali ke isi. Malam, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu.